Bunuh Duloh. Dia sudah berzina dengan Rara. Mereka pun menghabisi Duloh, menyeretnya dari dalam saung. Duloh dipukuli habis-habisan. Mayatnya digotong, dibawa ke pendopo. Raden, dia tidak akan bisa mati. Kita lihat saja nanti subuh. Dia akan hidup kembali. Dan benar saja, menjelang subuh, Duloh hidup kembali. Salah satu puun atau orang pintar di desa itu menyarankan Duloh untuk dibungkus mengenakan kain warna putih, lalu ditancapkan keris pada tubuhnya. Duloh pun dibawa ke sebuah jurang. Lemparkan dia ke jurang itu sekarang, ucap salah satu warga. Mereka pun melemparkan tubuh Duloh. Namun tiba-tiba saja Rara, yang tak lain adalah kekasih Duloh, dia ikut loncat ke dalam jurang tersebut. Sesaat kemudian, suasana menjadi sangat silau. Matahari seperti dekat ke bumi. Lalu seorang wanita terbangun dengan wajah penuh keringat. Napasnya ngos-ngosan. Dia adalah Ustadzah Sri. Akhir-akhir ini, Ustadzah Sri memang sering bermimpi buruk. Sudah berkali-kali dia memimpikan seorang laki-laki yang bernama Duloh. Siapa itu Duloh? Dia tidak kenal sama sekali. Kenapa Duloh selalu muncul di mimpinya? Azan subuh berkumandang. Dia pun membangunkan suaminya yang bernama Ustadz Aziz yang berbaring di sampingnya. "Pak, bangun pak," kata Ustadzah Sri. Mereka berdua adalah tenaga pengajar di pondok pesantren Al-Barokah yang dipimpin oleh Syekh Alimin. Sudah belasan tahun mereka belajar dan mengabdi di sana. Kehidupan Ustadz Aziz dan juga Ustadzah Sri dijamin oleh pondok. Mereka diberikan uang saku yang cukup dan juga beras yang lebih dari cukup, membuat kehidupan keluarga Ustadz Aziz tercukupi. Dari sejak lajang, mereka berdua sudah ngabdi di pondok Al-Barokah. Nah, baru sekitar 3 bulan yang lalu mereka menikah, lalu lanjut mengabdi di pondok Al-Barokah. "Kau mimpi itu lagi?" tanya Ustadz Aziz. "Iya pak, saya mimpi lagi." Aziz bingung, karena sudah berkali-kali dia meruqyah istrinya. Tapi kenapa mimpi buruk tersebut selalu datang kembali? "Ya sudah, nanti akan aku ruqyah lagi," ucap Aziz. Selain menjadi ustadz, Aziz juga merupakan seorang peruqyah. Jasanya dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena gangguan jin. Banyak sekali keluh kesah masyarakat yang datang ke Ustadz Aziz. Dari mulai susah tidur, punya gangguan kecemasan, atau bahkan ada yang terkena guna-guna. Semuanya diruqyah oleh Aziz. Sementara itu, Ustadzah Sri merupakan seorang yang punya kelebihan. Dia tidak bisa lihat hantu, tapi dia bisa merasakan keberadaan makhluk gaib, terutama di lingkungannya. Bahkan terkadang Sri mampu melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun semuanya tidak tentu akurat, namun beberapa kejadian pernah terimpikan oleh Sri dan benar-benar terjadi di masa depan. Hal itu membuat Sri semakin ketakutan. Dia tidak tahu kenapa dia punya ilmu seperti itu. Kata Aziz, Sri ini punya keturunan yang dulunya merupakan ningrat. Sedangkan keluarga ningrat pasti punya ilmu-ilmu kanuragan yang luar biasa. Mungkin saja ilmu kanuragan itu turun pada Sri. Adzan subuh berhenti berkumandang. Aziz dan Sri sudah ngambil wudhu. Mereka pun sholat berjamaah ke masjid. Di sepanjang jalan, banyak sekali santri yang melintas. Para santri itu menundukkan kepala sambil salaman pada Aziz dan juga Sri. Mereka sangat senang ngabdi di pondok tersebut karena bisa berinteraksi dengan generasi muda. Terlebih mengajar adalah hobinya Sri dan Aziz. Siang pun tiba sekitar jam 12 siang. Sebuah sepeda ontel melaju masuk ke dalam pondok. Sepeda itu dikemudikan oleh laki-laki yang kira-kira berusia 33 tahun. Wajahnya tampak panik. Dia bahkan tidak memarkirkan sepedanya.
Sepeda itu dibanting begitu saja ketika sampai di depan kamarnya Aziz. "Ustadz," ucap lelaki tersebut. Aziz pun keluar dari kamarnya. Pak Kardi, ada apa Pak?" tanya Aziz. "Tolong Ustadz, istri saya kesurupan," ucap Pak Kardi. "Tingkahnya aneh dan membahayakan Ustadz," ucap Pak Kardi. "Yaudah, ayo cepet sekarang ke rumah," kata Ustadz Aziz. Ustadz Aziz pun dibonceng menggunakan sepeda oleh Pak Kardi. Sepeda itu langsung ngebut menuju rumah Pak Kardi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Setibanya di rumah Pak Kardi, rumah itu tampak reot, terbuat dari bilik bambu, dan lantainya dari ubin. Namun lantai itu sudah retak-retak. Maklum, Pak Kardi merupakan petani yang sangat miskin. Dia tidak mampu merenovasi rumahnya. Ustadz Aziz pun masuk ke dalam rumah tersebut. Dia sangat kaget saat melihat istrinya Pak Kardi yang bernama Niem sedang mengamuk sambil berteriak. Kedua tangan dan kakinya dipegangi oleh 5 orang yang merupakan tetangga Bu Niem. "La ilaha illallah, kenapa bisa seperti ini Pak?" tanya Ustadz Aziz. "Tad, nanti saya ceritakan. Sekarang tolong istri saya," ucap Pak Kardi. "Baik Pak, jangan khawatir, istri Bapak pasti sembuh. Sekarang tolong ambilkan saya air," pinta Ustadz Aziz. Pak Kardi mengambil air di dalam gelas. Ustadz Aziz langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adalah ayat khusus untuk meruqyah. Bu Niem mengamuk. Dia berteriak seperti kesakitan. Seketika kekuatan Bu Niem bertambah. Dia membanting kelima tetangganya yang memegangi tangan dan kakinya Bu Niem. Bu Niem pun berdiri, membuat Ustadz Aziz kaget. Dia tidak pernah melihat kesurupan seperti itu. Wajah Bu Niem berurat. Wajah itu pucat seperti zombie. Kedua matanya putih. Kemudian Bu Niem menyeringai, mengerikan. Dia mendekat perlahan pada Aziz. "Aing hayang getih pemajikan sia," ucap Bu Niem dengan bahasa Sunda. Bu Niem ini asli orang Kalimantan, dan mereka saat ini ada di Kalimantan. Jarang sekali ada orang yang bisa bahasa Sunda. Aziz melanjutkan bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Seketika saja Bu Niem tertawa terbahak-bahak, lalu pingsan begitu saja. Bu Niem pun sembuh, tapi dia masih tidak sadarkan diri. Aziz sampai berkeringat. Dia tidak pernah melihat ada kesurupan sekuat itu. Aziz pun duduk di ruang tamu, sementara Bu Niem dibawa ke kamar lalu dikipas-kipas. Aziz menyeruput kopi yang disajikan oleh Pak Kardi. "Sebenarnya apa yang terjadi Pak?" tanya Aziz. "Begini Ustadz, tadi pagi istri saya bersih-bersih halaman belakang. Dan kebetulan ada sebuah sumur di halaman belakang yang udah lama sekali tidak dibersihkan. Mungkin istri saya nggak betah karena banyak semak belukar dan juga papan-papan tua yang bertumpuk di sekitaran sumur itu Ustadz." "Terus gimana?" kata Ustadz Aziz. "Nah, dibersihkanlah sumur itu oleh istri saya, Tad. Dia sapu sekelilingnya. Lalu istri saya mau ngeganti papan yang menutup lubang sumur itu dengan papan yang baru, karena papan yang lama udah lapuk. Tapi pas istri saya ngebuka papan itu, tiba-tiba aja kesurupan. Ya begitulah ceritanya Ustadz," kata Pak Kardi. Aziz pun penasaran. Dia ingin lihat bentukan dari sumur tersebut. "Coba tolong ambilkan saya garam ya," kata Aziz. "Baik Ustadz," ucap Pak Kardi. Garam pun diambil, kurang lebih segenggaman. Dia masukkan garam itu ke dalam plastik, kemudian diberikan pada Ustadz Aziz. Ustadz Aziz pun digiring ke halaman belakang rumah. Di sana ada sebuah sumur. Di sana ada sebuah sumur yang sudah tua. Ustadz Aziz mengeceknya. Dia kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ditiupkan ke garam tersebut. Garam itu lalu ditaburkan ke dalam sumur. Tidak ada reaksi apa-apa. Ustadz Aziz kemudian meminta Pak Kardi untuk menutup kembali sumur tua tersebut. "Saran saya Bapak harus rajin baca Al-Quran, terutama baca ayat kursi. Dan jangan lupa, Pak Kardi juga harus banyak sedekah, biar terhindar dari malapetaka," ucap Aziz.
Dia pun tersenyum. Sementara itu, Bu Niem sudah siuman, tapi tubuhnya masih lemas. Nanti juga Bu Niem seger lagi. Sekarang beliau masih lemas, biarkan saja istirahat, ucap Ustadz Aziz. Kalau begitu terima kasih Ustadz. Pak Kardi mengambil sebuah amplop dari dalam kantongnya. Amplop itu ditempelkan saat salaman dengan Ustadz Aziz. Tapi Ustadz Aziz ini sangat baik. Dia menolak amplop itu dan menyerahkannya kembali pada Pak Kardi. Ustadz Aziz paham betul Pak Kardi ini orang susah. Dia tidak mau membebani Pak Kardi. Aziz pun pulang ke pondok. Setibanya di pondok, dia disambut oleh istrinya yang sudah menyiapkan makanan. Dia sempat ditanya oleh Sri, dari mana dan ngapain aja. Seperti biasa, Aziz menjelaskan kalau dia habis meruqyah. Sri pun bilang kalau sang kiai memanggil mereka berdua untuk menghadap. Kira-kira ada apa ya? Tanya Aziz. Gak tahu juga ya Pak, nanti kita menghadap aja. Selesai makan, Sri dan Aziz pun menghadap sang kiai. Mereka tiba di rumah kiai menggunakan sepeda ontel. Rumah kiai tampak sangat sederhana, terbuat dari papan kayu, lantainya juga kayu, berbentuk rumah panggung. Suasananya sangat adem. Di depan rumah kiai itu ada 2 buah pohon yang sangat besar. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah kiai. Di dalam rumah kiai ada kursi rotan. Sang kiai sedang duduk sambil memegang sebuah kitab. Dia sedang melakukan mutolaah atau membaca-baca kitab. Assalamualaikum, ucap Aziz. Waalaikumsalam. Silakan nak duduk, jawab sang kiai. Kiai pun bilang pada Aziz dan Sri kalau mereka harus merantau ke sebuah tempat. Jadi begini Ustadz dan Ustazah, ada sebuah lokasi di pedalaman Kalimantan yang memang butuh orang untuk berdakwah di sana. Sudah lama sekali tidak ada pemuka agama di sana. Anak-anak jadi tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa sholat, dan lain sebagainya. Padahal mayoritas agama di sana Muslim. Kata sang kiai. Kok bisa tidak ada pemuka agama di sana? Tanya Aziz. Dulu ada, tapi sudah lama meninggal. Kalian jangan khawatir, di kampung itu ada pendopo, tempat kalian tinggal, ucap kiai. Urusan bekal juga nanti ditanggung oleh pesantren, tambah kiai. Aziz dan Sri pun manut, mereka akan mengabdi di kampung itu. Nama kampung itu adalah Tanah Bedeng. Jaraknya cukup jauh dari pondok pesantren tempat Aziz dan Sri mengabdi, kira-kira 2 hari perjalanan. Letaknya dekat dengan perbatasan Malaysia dan Indonesia. Mereka pun berangkat menggunakan mobil Chevrolet, mobil angkutan jadul yang pada saat itu digunakan sebagai transportasi umum. Sri dan Aziz membawa 2 koper besar yang berisi pakaian dan juga perbekalan. Mereka berdua juga dibekali uang yang sangat cukup untuk bertahan hidup selama berbulan-bulan di sana. Selama di perjalanan, mereka berhenti berkali-kali karena mobilnya mogok. Sesekali Aziz harus membantu untuk mendorong mobil tersebut. Maklum, mobil angkutan itu sudah tua, kadang tidak kuat nanjak, kadang berhenti tiba-tiba. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan lebih lama. Di setiap pasar yang ramai, angkutan umum itu berhenti, memberi waktu untuk istirahat bagi para penumpang. Mereka berhenti di sebuah pasar lekong. Pasar itu sangat ramai. Semua barang ada di pasar itu. Buah-buahan juga banyak, termasuk makanan. Sri dan Aziz turun dari mobil angkutan. Mereka berdua mencari makanan. Berhentilah mereka di sebuah warung nasi. Warung nasi itu menyediakan nasi uduk dan juga nasi biasa. Mereka makan di warung tersebut. Namun ada yang aneh. Di jajaran gubuk-gubuk warung tersebut ramai sekali manusia. Tapi hanya warung si ibu yang sepi. Makanya Aziz pergi ke sana untuk membeli makanannya si ibu. Karena Aziz kasihan. Dan saat Aziz duduk di warung tersebut, dia merasa ada hal yang sangat aneh. Keberadaan makhluk gaib di warung itu sangat ramai.
Ajis memejamkan matanya. Begitu juga dengan Sri. Sri langsung meringkak bulu. Dia merasa bahwa warung itu sangat ramai oleh makhluk halus. Dan ternyata usut punya usut. Ada yang jahil pada warungnya si ibu. Ada yang mengguna-guna warung itu agar tidak laku. Ajis pun bilang pada ibu tersebut, "Bu, warung ibu ini sepi, bukan karena makanannya nggak enak, tapi karena ada orang yang jahil. Warung ibu diguna-guna. Kalau ibu izinkan, saya mau meruqyah warung ini," ucap Ajis. "Oh iya, pantes aja warung ibu sepi, Nak. Udah berbulan-bulan kayak gini. Ibu juga bingung bayar sewanya. Ya, silahkan Nak, diruqyah aja," ucap si ibu. Ajis pun meminta air. Kemudian dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam air tersebut. Setelah dibacakan, airnya langsung disiram ke seluruh penjuru warung. Dan saat itu juga, piring dan gelas pecah seketika, seperti ada ledakan yang sangat dahsyat. Si ibu pemilik warung sampai jongkok sambil berteriak. Asap mengepul dari warung tersebut. Kemudian asap itu seperti tersedot keluar dan hilang begitu saja. Mereka adalah jin-jin yang diutus oleh majikannya untuk mempersepi warung si ibu. "Sudah Bu, jangan khawatir. Warung ibu sekarang udah bersih. Lalu ini gelas dan piring yang pecah biar saya ganti," ucap Ajis. Ajis pun memberikan sejumlah uang. Tapi si ibu menolak. Kemudian Ajis tetap kekeh ingin memberikan uang itu pada si ibu karena kasihan. Ajis juga menggratiskan ruqyah yang baru saja ia lakukan. Dan terbukti saat itu juga warung si ibu langsung didatangi oleh pelanggan. Kata salah satu pelanggan, dia bilang kayak gini, "Ibu kok warungnya udah berbulan-bulan tutup? Baru hari ini ya buka?" Begitu kata pelanggan. Padahal warung si ibu setiap harinya buka. Nah, dari situlah Ajis bilang kalau warung ini sempat diguna-guna. Jin-jin itu mempengaruhi pelanggan agar terlihat warungnya tutup, padahal buka setiap hari. Saat ini warung si ibu mulai ramai kembali. Malam pun tiba. Ajis dan Sri menyewa sebuah kamar di pasar tersebut, semacam sebuah penginapan. Penginapan zaman dulu masih sangat sederhana, hanya terbuat dari bilik bambu dan juga lantainya kayu. Singkat cerita, keesokan harinya perjalanan pun dilanjutkan. Perjalanannya masih jauh. Mereka harus segera bergegas agar tidak terlalu memakan waktu yang lama. Singkat cerita, tibalah Sri dan Ajis di kampung Tanah Bedeng. Ternyata kampung di sana tidak besar, hanya sekitar 15 sampai 30 kepala keluarga. Awal masuk ke kampung itu melalui gapura. Gapuranya juga sudah lapuk, terbuat dari bambu. Aura mistis terpancar di kampung tersebut. Kabut-kabut menguar dari segala arah. Sri dan Ajis mendekati kampung tersebut. Tampak sangat sepi. Tidak ada aktivitas warga di luar. Hanya ada satu orang nenek-nenek yang sedang menyapu halaman. Ajis pun bertanya pada nenek itu perihal pendopo yang dulunya dijadikan majelis untuk pusat keilmuan agama. Nenek itu menjawab, "Oh iya, pendoponya ada di sana," kata si nenek sambil menunjuk ke arah barat. Ajis dan Sri pun melanjutkan perjalanannya. Mereka jalan kaki sambil menyeret 2 koper. Dan di perjalanan menuju pendopo, Ajis dan Sri menemukan banyak sekali kuburan manusia. Jumlahnya tidak terhitung. Kuburan itu mengelilingi pendopo tempat majelis ilmu. Yang lebih mencengangkan lagi, tanggal kematian yang tertera pada batu nisan di kuburan tersebut sama semua. Tidak ada yang berbeda. Itu artinya mereka meninggal secara bersamaan dan secara masif. Ada apa yang terjadi dengan mereka? Sri dan Ajis bertanya-tanya. Kondisi pendopo itu juga sangat kotor, belum dibersihkan. Bentuk dari pendopo itu seperti rumah panggung. Tapi beranda rumahnya sangat luas.
Dulunya beranda itu difungsikan untuk belajar ngaji Quran. Sri dan Ajis mengintip dari jendela kaca. Di dalam pendopo itu ternyata barang-barangnya masih lengkap. Ada sofa, ada radio, dan juga peralatan-peralatan rumah tangga. Tapi kondisinya sudah berdebu dan sangat kotor. Ajis membuka pendopo tersebut. Dia sudah diberikan kunci oleh sang kiai. Saat dibuka, auranya sangat adem dan dingin. Malam pertama di pendopo, semuanya terlihat tampak aman-aman saja. Ustadz Ajis mengajak istrinya untuk mengunjungi kepala kampung di sana. Mereka belum meminta izin. Malam itu mereka berangkat ke rumah kepala kampung yang bernama Pak Sardi. Rumah Pak Sardi lumayan jauh dari pendopo. Mereka harus jalan kaki sekitar 10 menitan. Rumahnya berada di ujung kampung berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit. Di depan rumahnya Pak Sardi tampak patung-patung anjing yang berjejer. Ada sekitar 4 patung di sana. Juga ada kolam kecil yang sudah kering kerontang. Kolam itu tidak ada isinya sama sekali. Mungkin dulunya digunakan sebagai kolam ikan. "Assalamualaikum," ucap Ajis. Tanpa ada jawaban, pintu itu pun dibuka. Tampaklah wajah Pak Sardi yang terheran-heran dan sekaligus kesal. "Kalian siapa?" tanya Pak Sardi. "Maaf Pak, saya Ajis dan juga ini istri saya Sri. Saya diutus oleh Kiai untuk berdakwah di sini." Pak Sardi memandangi Ajis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampak curiga pada lelaki itu. "Kalian yakin mau dakwah di sini?" ucap Pak Sardi. Ajis dan Sri saling tatap. Kemudian Ajis pun berkata, "Yakin Pak, emangnya kenapa?" "Ya sudah, kalau gitu. Nanti besok kalian tinggal buka pengajian aja." Tanpa ada suguhan makanan dan minuman, Pak Sardi menyuruh Pak Sutri itu untuk pulang kembali ke pendopo. Sikapnya sangat dingin dan judes. Kemudian saat Ajis dan Sri pergi dari rumahnya Pak Sardi, dari celah-celah pintu, Pak Sardi memerhatikan Pak Sutri tersebut. Seperti ada hal yang dia rencanakan. Nah, keesokan paginya, tidak ada azan subuh yang berkumandang di kampung itu. Ajis sangat heran. Untung saja dia udah biasa bangun di jam tersebut. Segera Ajis turun dari ranjangnya, kemudian mengambil wudhu. Dia juga membangunkan istrinya. Ajis keluar dari pendopo. Dia hendak ke masjid. Pagi itu masih gelap. Tidak ada aktivitas warga sama sekali. Ajis berusaha untuk berprasangka baik. Barangkali di tempat itu belum ada speaker, makanya adzan tidak terdengar. Jarak dari pendopo ke masjid cukup dekat, hanya sekitar 5 menitan saja. Namun setibanya di masjid, Ajis sangat kaget. Dia berdiri di depan masjid, memandangi kaca masjid tersebut. Di dalam masjid itu tampak sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam. Ukuran orang-orang itu tidak biasa. Mereka tinggi sekali, sekitar 2,5 meter. Jumlah mereka sangat banyak, bahkan memenuhi masjid. Mereka semua duduk sila sambil menggoyang-goyangkan badannya seperti sedang berzikir. Ajis ragu untuk masuk ke dalam masjid itu. Dia yakin bahwa yang ada di dalam masjid itu adalah jin, bisa jadi jin Islam. Alhasil, Ajis hanya sholat di beranda masjid saja. Kemudian dia pulang ke pendopo. Ajis tidak mau mengganggu para jin yang sedang berzikir pada Gusti Allah itu. Dan saat Ajis hendak pulang ke pendopo, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sadli. Sadli adalah laki-laki yang berumur kisaran 35 tahun. Dia satu-satunya orang yang masih suka beribadah di kampung itu. Sadli hendak ke masjid, tapi Ustadz Ajis melarangnya karena dia takut Sadli kaget. Di dalam masjid itu banyak sekali jin Islam. Akhirnya Ajis membawa Sadli ke pendopo untuk sholat subuh. Di pendopo itulah mereka mengobrol. Sadli bilang kalau kampung ini sudah jauh sekali dengan agama. Tidak ada lagi yang sholat.
Tidak ada yang bisa memandikan mayat atau mendoakannya, tahlilan dan semacamnya. Semuanya sudah jauh dari agama. Apa kau pernah lihat orang-orang yang berjubah hitam itu di masjid? Tanya Ajis. Ya, aku sering lihat. Aku yakin mereka itu jin-jin baik, ucap Sadeli. Oh ya, aku juga mau tanya. Ini kan di sekeliling pendopo banyak kuburan. Itu kuburan siapa ya? Tanya Ajis. Oh, kuburan itu ya Ustadz. Asal Ustadz tahu ya, mereka itu dulunya mati dibantai oleh tentara Jepang. Dulu pendopo ini adalah pesantren yang sangat besar, Tad. Dan pesantren ini dipimpin oleh kiai yang sangat menentang kolonialisme. Para santri di sini dulunya berjihad untuk melawan Jepang. Dan mereka mati dibantai satu persatu. Makanya tanggal di batu nisan mereka itu sama, ucap Sadeli. Saat mereka sedang mengobrol dan suasana masih gelap, terdengar suara seorang wanita yang melenguh mengucapkan satu kalimat. Saat mereka sedang mengobrol dan suasana masih gelap, tiba-tiba saja terdengar suara wanita yang melenguh mengucapkan satu kalimat yang berulang-ulang. Nah, kamu di mana, Nak? Pulang, Nak. Begitu suaranya. Ajis kaget. Itu siapa? Tanya Ajis pada Sadeli. Oh, itu Maimunah. Sudah 2 tahun anaknya hilang. Dulu anaknya hilang pas lagi main dekat dengan perkebunan sawit. Sampai sekarang gak ketemu. Banyak orang yang bilang kalau anaknya itu dimangsa harimau. Tapi entahlah, tidak ada mayatnya. Semua warga sudah mencarinya, tapi tidak ketemu. Alhasil, Maimunah jadi gila seperti itu. Nah, setiap subuh dia pasti keluar dan mengucapkan kalimat yang sama. Satu persatu, misteri di kampung itu mulai terkupas. Ajis semakin penasaran. Dia juga tertantang ingin terus berdakwah di sana. Sebelum menggelar pengajian, Ajis melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat. Karena kalau tidak disebar, maka masyarakat akan kaget. Begitulah strategi Ajis. Mereka pun berkeliling ke rumah-rumah warga untuk bersilaturahmi. Dan tidak ada satupun yang ramah pada Ajis. Semuanya memasang wajah sinis. Kampung itu seolah menyimpan sesuatu yang menakutkan. Kalau mau dakwah jangan lama-lama, nanti nyesel, kata salah satu warga. Bahkan ada juga yang bilang, udah mending pulang aja, sayangi hidup kalian, kata salah satu warga lainnya. Tapi Ajis dan Sri tidak menyerah. Mereka akan tetap berdakwah di kampung itu, sekalipun banyak orang yang membenci mereka. Pengajian digelar sekitar jam 7 malam. Hanya 2 orang yang datang ke pengajian itu. Mereka berdua tak lain adalah Sadeli dan istrinya. Sangat mudah mengajari Sadeli dan istrinya karena mereka sudah bisa sholat dan sudah bisa ngaji Quran. Hanya tinggal mengajari ilmu fikihnya saja. Ustadz Ajis pun membuka kitab Fathul Qorib. Itu merupakan kitab fikih yang diajarkan di pesantren-pesantren Salafi. Namun, saat mereka sedang ngaji, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah barat. Jeritan itu sangat keras. Sontak saja Ajis dan Sadeli lari menghampiri sumber suara itu. Dari kejauhan, tampak seorang wanita yang sedang menangis sendirian sambil memegangi anaknya yang terkapar di halaman rumah. Wajah anak itu pucat. Di bagian lehernya ada bekas gigitan seperti digigit harimau. Tolong anak saya, ucap wanita itu. Sardi dan Sadeli menghampirinya. Anak saya, kata ibu tersebut. Tapi dia enggan mengucapkan kalimat seterusnya. Anak saya digigit harimau, ucap si ibu. Dia tampak gugup. Makanya jangan main di luar malam-malam, ucap Sadeli. Walaupun ibu itu sudah berteriak, namun tidak ada satupun warga yang menghampirinya. Warga seolah tidak peduli dengan si ibu itu. Teror demi teror pun berlanjut. Ajis pun berniat meruqyah kampung tersebut. Tidak main-main, Ajis membacakan ayat-ayat suci Al-Quran berkali-kali.
bahkan sampai tembus ratusan kali. Lalu dia meniup air yang ada di dalam baskom. Baskomnya besar. Dia akan mencipratkan air doa itu ke sekeliling kampung. Pagi-pagi sekitar jam 7, Ajis mulai berkeliling. Dia menciprat-cipratkan air itu ke setiap sudut kampung. Saat tiba di perbatasan antara kampung dan kebun sawit, Ajis tiba-tiba saja melihat sosok pocong yang berdiri di kejauhan. Pocong itu berwajah biasa saja. Wajahnya tidak busuk, bahkan seperti orang yang masih hidup. Pocong itu menatap Ajis dengan wajah datar. Ustadz Ajis menghela napas. Dia langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian pocong tersebut tiba-tiba saja hilang. Dan di hari berikutnya ada lagi orang yang meninggal. Dan kasusnya sama. Leher orang itu seperti digigit harimau di bagian kanan. Warga pun sudah kehabisan kesabaran. Di kematian yang kedua, warga tiba-tiba saja heboh. Mereka sudah kehabisan kesabaran. Ini pasti gara-gara ustadz itu. Makanya jangan ada yang berdakwah di sini. Kami yang jadi korban, ucap salah satu warga. Ya sudah, sebagai imbalannya kita habisi saja mereka berdua, ucap warga. Mereka pun berbondong-bondong membawa obor menuju pendopo. Para warga itu akan mengganyang Sri dan juga Ajis. Usut punya usut, ternyata di kampung itu ada teror pocong duloh. Sudah lama sekali pocong duloh tidak mendatangi kampung tersebut. Hal itu dikarenakan sang kepala kampung selalu memberi sesajen, yaitu kambing utuh yang masih hidup. Biasanya kambing-kambing itu dilepaskan begitu saja di tengah kebun sawit. Kemudian keesokan harinya mereka semua akan mati dalam keadaan kempis. Sudah tidak ada darahnya sama sekali. Para warga kampung menduga bahwa teror pocong duloh ini disebabkan oleh kedatangan ustadz itu. Karena sebelum adanya ustadz, kampung tersebut damai-damai saja. Ajis, keluar kau, ucap salah satu warga. Tanpa ada perlawanan sama sekali, Ajis dan Sri diganyang. Kedua tangan dan kaki mereka diikat. Ajis dimasukkan ke dalam mobil truk, lalu dibawa entah kemana. Sementara Sri dibiarkan di kampung itu. Kau yakin dia punya darah ningrat? Tanya Pak Kardi, si kepala kampung. Aku yakin, Pak. Aku sudah melihatnya dan aku sudah mencicipi darah itu, ucap Sadeli. Ternyata Sadeli ini punya rencana jahat. Pantas saja beberapa kali dia sering datang ke pendopo dan menawarkan bantuan. Sadeli sempat memergoki Sri terluka saat sedang mengiris bawang. Darahnya itu menetes. Sadeli mencicipinya dan dia yakin itu adalah darah dari keturunan ningrat. Ya sudah, ayo kita lakukan ritualnya. Kalau tidak, nanti banyak lagi korban yang berjatuhan, ucap Pak Kardi. Ritual pun dilakukan, tepatnya di kebun sawit. Tubuh Sri dibungkus menggunakan kain warna putih, persis seperti di pocong. Sementara itu, mulut Sri diikat sehingga dia tidak bisa teriak sama sekali. Sri menjerit-jerit, namun suaranya itu tertahan. Wajah Sri berkeringat. Obor ditancapkan di sekeliling tubuh Sri. Semua warga duduk sila. Mereka berkomat kamit mengucapkan mantra-mantra. Lalu dari kegelapan muncullah Suratman. Ya, dia adalah penguasa pocong duloh yang dulu menjadi pembantunya Serda Parera. Wajah Suratman sangat pucat. Dia tidak berkata apa-apa. Suratman hanya memandangi tubuh Sri. Kemudian Suratman mengacungkan keris, lalu ditusukkan ke perutnya Sri. Darah pun mengucur. Sri kesakitan. Perutnya terangkat. Rasa sakit yang sangat nyeri dirasakan oleh Sri. Kemudian pocong duloh pun berdiri di samping Sri. Getih bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah.
Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam getih.